Komisi C DPRD Kota Surabaya gelar dengar pendapat menindaklanjuti permasalahan pembangunan SPBU di Jalan Insinyur Soekarno Surabaya, bersama PT Alpa Kumala Wardana selaku pemrakarsa pembangunan tempat usaha dan jasa pengisian bahan bakar, serta dinas terkait pemerintah Kota Surabaya, Kamis, tanggal 23 September tahun 2021. Rapat dengar pendapat digelar di ruang rapat Komisi C DPRD Jalan Yos Sudarso Surabaya dan dipimpin Ketua Komisi C, Baktiono dari fraksi PDI Perjuangan. Usai rapat dengar pendapat media Lensa Parlemen menemui, Baktiono Ketua Komisi C mengatakan, lahan yang menjadi kewenangan pemerintah, makanya kami mengundang minta kejelasan kepada pemilik langsung dan juga dari instansi di pemerintah kota. Dan dinyatakan oleh pemerintah kota melalui Dinas Cipta Karya, PU dan bagian hukum bahwa seluruh perizinan tadi sudah lengkap. Dan terkait dengan tebang pohon dikatakan walau belum menyerahkan bukti-buktinya bahwa sudah diganti dan minta izin ke Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau. Tentang selokan tadi, karena juga ada anggota Komisi C juga yang punya seperti itu dan dia juga harus membayar ke instansi yang ada. Seperti halnya pemerintah kota menggunakan dan memanfaatkan lahan yang diakui sebagai lahan PT Kereta Api, itu juga kita bayarnya itu miliaran setiap tahun. Seperti di contohnya Jalan Sidotopo Wetan, kita memanfaatkan sungai, kita pasang box culvert dan juga dimanfaatkan untuk saluran dan juga jalan kita bayar. Nah, ini kita tanyakan informasinya semua kewenangan di Jalan Insinyur Soekarno itu adalah kewenangan dari pemerintah pusat dan diatur dalam Permen PU nomor 10 tahun 2020. Kewenangannya di Balai Pelaksana Jalan Besar Nasional. Jadi izinnya di sana. Maka Komisi C nanti akan mengundang dan kita tinjau langsung ke lapangan tentang kebenaran tersebut. Karena dari pihak pengusaha masih belum menunjukkan perizinan-perizinan yang tadi diakui. Terkait dengan masalah lahan, Pak, apakah itu memang milik pemerintah atau milik swasta atau gimana? Ya. Jadi untuk lahannya itu miliknya dia pribadi, lahan yang dibangun. Tetapi kan ada lahan lain yang dilalui untuk kegiatan usaha. Nah, dilalui kegiatan usaha itu, kalau kewenangannya pemerintah kota itu juga harus ada retribusinya. Kalau kewenangan instansi lain juga ada retribusinya. Tapi kalau ada kewenangan di pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri PU 10/2010 tadi, itu nanti kita akan tanyakan. Paling enggak kita membuat mekanisme aturan harus sejajar selaras dengan peraturan yang di atasnya, agar warga masyarakat lain juga bisa terlayani dengan baik. Jadi di samping perizinan sudah lengkap dan semuanya nanti kita akan tinjau lapangan, dan kami juga menghimbau dan meminta dengan sangat agar seluruh karyawan yang di sana minimal 70% itu harus rekrutmennya dari warga sekitar, yaitu mereka yang KK dan KTP Surabaya dan dibayar minimal UMK Surabaya. Apakah Komisi C melihat adanya dampak sosial kepada masyarakat? Ya, tentunya dengan dibangunnya seperti itu, kita juga menginginkan banyak investasi yang datang, dan tentu pengusaha juga membuka tempat usaha itu sudah mempunyai analisa ekonomi akan mendatangkan keuntungan. Kalau mereka para pengusaha untung, tentu juga pemerintah kota juga akan mendapat masukan pendapatan asli daerah, dan warga sekitar juga harus diuntungkan dengan rekrutmen tenaga kerja yang di wilayah tersebut. Ya, selama ini Komisi C mengawal ya, termasuk SPBU lainnya, dan warga sekitar pun juga termanfaatkan dan memanfaatkan itu, dan warga sekitar juga mendapatkan manfaat seperti
kalau ada SPBU, dan itu memang sudah diatur juga di dinas-dinas terkait, baik dinas perindustrian perdagangan, dinas koperasi, dinas tenaga kerja, bahkan juga pengawasan sampai ke tingkat camat, dan semua sudah bisa memanfaatkan dengan baik. Yang perlu diatur nanti jangan sampai SPBU ini nanti berhimpit-himpitan dan juga jaraknya tidak teratur, tidak sesuai dengan mekanisme seperti halnya minimarket dan juga toko-toko swalayan yang saat ini berdiri. Pemanfaatan lahan Pemkot sementara tidak ada retribusi yang masuk, apa Pemkot kecolongan, Pak? Bukan, itu tadi disampaikan oleh Pemkot sendiri bahwa kewenangannya itu di pemerintah pusat. Memang tahun 2003 waktu itu saya juga ikut menangani itu, waktu Bu Risma jadi kepala bina program, kita membebaskan lahan itu kurang lebih dengan anggaran 200 miliar kala itu. Tetapi kenapa kok kita berani membebaskan daerah itu? Karena ini kota Surabaya. Dan untuk pembangunan itu bukan saja menjadi kewenangan pusat saja, tidak. Tapi juga harus ada sharing anggaran, sharing pekerjaan, termasuk dengan pemerintah provinsi, dengan pemerintah kota. Maka walaupun kita yang membebaskan lahan, tapi kewenangan tetap di pemerintah pusat. Ya, makanya. Oke. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.